Shalom, senang bisa menjumpai saudara kembali melalui channel Generasi Pembaru Bangsa. Doa dan harapan saya agar saudara semua senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh berkat Tuhan. Kali ini saya akan menyampaikan renungan dari perumpamaan orang-orang yang berdalih. Saya yakin bahwa renungan ini akan memberikan dorongan kepada saudara untuk menyambut undangan dan sekaligus berkat-berkat kerajaan Allah dengan segenap hati. Undangan kerajaan Allah adalah undangan untuk membawa saudara kepada kehidupan yang penuh sukacita, kegembiraan, dan kesentosaan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus saudara. Namun, sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share link video ini ke banyak orang sehingga lebih banyak orang dapat menerima berkat firman yang kami beritakan. Bagi yang sudah subscribe, saudara juga dapat memberikan komentar di kolom komentar. Bila saudara ingin melihat video-video kami yang lain, saudara dapat mengklik link video yang kami tempatkan di kolom deskripsi. Setiap perumpamaan Tuhan Yesus umumnya memiliki latar belakang tertentu. Demikian juga perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 23 ini. Perumpamaan ini dilatar belakangi oleh adanya pernyataan seseorang yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Menanggapi pernyataan tersebut, maka Tuhan Yesus menguraikan perumpamaan ini. Untuk mengerti perumpamaan ini, saya akan membaginya ke dalam 3 poin penjelasan. Yang pertama, undangan pertama dan Tuhan yang mengadakan perjamuan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah diumpamakan dengan seorang yang mengadakan perjamuan yang besar dan ia mengundang banyak orang. Seorang yang mengadakan perjamuan yang besar ini menurut versi Matius pasal 22 ayat 1 sampai 10 adalah seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya. Jelas bahwa raja yang mengadakan pesta perkawinan tersebut adalah gambaran akan Allah sendiri. Perjamuan yang besar atau pesta perkawinan itu adalah gambaran tentang hidangan Injil Kerajaan Allah yang penuh berkat. Sebab Yesaya pasal 25 ayat 6 berkata demikian, "Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya." Jadi, hidangan Injil Kerajaan Allah jelas digambarkan sebagai suatu perjamuan yang besar atau suatu pesta perkawinan yang mana di dalamnya terdapat sukacita, kegirangan, atau kegembiraan dan kesentosaan. Walaupun begitu, ternyata para undangan kloter pertama justru telah menolak undangan tersebut atau menolak untuk hadir ke dalam pesta perjamuan tersebut. Mereka semua bersama-sama meminta maaf karena tidak bisa menghadiri pesta perjamuan tersebut. Beberapa alasan yang mereka kemukakan adalah, yang satu berkata, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang." Bila kita teliti semua alasan yang mereka kemukakan, nyatalah bahwa semua alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat. Adalah tidak mungkin seseorang membeli ladang atau tanah tanpa melihatnya dahulu ladang atau tanah tersebut. Tentu tidak ada orang yang sebodoh itu.
yang melakukan transaksi jual beli ladang atau tanah tanpa ia tahu di mana kedudukan ladang atau tanah itu dan tanpa ia melihatnya serta secara langsung. Itu sangat mustahil. Demikian juga orang yang membeli 5 pasang lembu tadi. Sangat mustahil dan bodoh bila seseorang membeli lembu tanpa pernah ia melihat dan memeriksa lembunya. Apakah lembu-lembu tersebut dalam keadaan sehat ataukah sedang sakit? Jangan sampai setelah ia membelinya ia menyesal kemudian. Dan demikian pula lah halnya dengan orang yang baru menikah tadi. Menurut hukum perjanjian lama yang terdapat dalam Ulangan 24 ayat 5, orang yang baru menikah itu hanya dilarang untuk ikut berperang dan melakukan pekerjaan berat selama 1 tahun lamanya. Dan selama 1 tahun pertama pernikahannya, ia harus tinggal bersama istrinya di rumah. Jadi mereka tidak ada larangan untuk menghadiri sebuah pesta perjamuan karena mereka baru menikah. Yang dilarang adalah pergi berperang dan melakukan pekerjaan berat selama 1 tahun. Justru karena mereka ada di rumah selama 1 tahun, mereka sangat mempunyai kesempatan untuk hadir dalam undangan pesta perkawinan itu. Tidak ada kegiatan lain yang membuat mereka terlarang atau terhalang untuk hadir ke dalam pesta perjamuan itu. Seandainya pengantin baru itu suaminya adalah seorang tentara, ia tidak akan berada di medan perang karena ia baru menikah. Dan bila ia seorang pekerja, ia akan mendapat cuti selama 1 tahun menurut peraturan hukum Taurat dan tinggal di rumah bersama istrinya. Jadi tidak ada hal apapun yang menghalangi mereka untuk bisa hadir ke pesta perjamuan itu. Lagian, penolakan yang diberikan oleh orang-orang berdalih itu merupakan suatu sikap yang sangat kurang ajar. Mengapa? Karena yang mengundang mereka adalah raja mereka sendiri. Seorang raja pada waktu itu adalah seorang yang berkuasa penuh atas hidup masyarakat yang diperintahnya. Raja bisa menentukan mati dan hidup rakyatnya. Raja juga berkuasa atas tanah. Raja berkuasa atas ternak rakyatnya dan berkuasa penuh atas rumah-rumah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang berdalih itu adalah gambaran dari orang-orang Kristen dan semua orang yang berdalih terhadap undangan Injil Kerajaan Allah sekarang. Ingatlah bahwa dalih dari orang-orang tadi hanyalah seputar soal pekerjaan yang dilambangkan ladang, seputar soal bisnis yang dilambangkan oleh lembu, dan urusan keluarga atau urusan rumah tangga. Artinya, semua alasan mereka adalah alasan yang persis sama yang sedang dipakai juga oleh orang-orang Kristen kebanyakan dewasa ini. Bukankah orang-orang Kristen dewasa ini pun membuat alasan-alasan terhadap undangan Injil Kerajaan Allah dengan alasan yang sama, yaitu soal-soal karena sibuk bekerja, karena sibuk usaha atau bisnis, dan sibuk soal urusan-urusan rumah tangga atau keluarga. Karena itu berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan mengulangi kesalahan yang sama yang telah dibuat oleh orang-orang berdalih tersebut dalam perumpamaan ini. Sebenarnya, tidak ada salahnya ketika saudara bekerja, berbisnis, atau berkeluarga. Tetapi jika itu menjadi yang utama, jika kasih yang Anda berikan kepada hal-hal itu melebihi kasih saudara kepada Tuhan, dan akibatnya saudara melupakan Tuhan, maka saudara dalam bahaya. Jangan biarkan pekerjaan, bisnis, atau urusan keluarga merintangi jalan saudara untuk memenuhi panggilan perjamuan Injil Kerajaan Allah. Datanglah ke dalam perjamuan Injil Kerajaan Allah dan jangan berdalih lagi. Datanglah, jangan sampai waktunya telah lewat. Dan sekarang adalah waktunya untuk menyambut undangan Injil Kerajaan Allah. Poin yang kedua dari perumpamaan ini adalah undangan kedua. Jadi setelah para undangan pertama menolak undangan raja tersebut, dalam Lukas 14 ayat 21 dikatakan demikian. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan
segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang lumpuh. Jadi jelas bahwa murka Allah ada atas orang-orang yang menolak undangan Injil Kerajaan Allah. Sebenarnya orang-orang yang berdalih tersebut adalah orang-orang yang menolak kasih dan anugerah Allah yang besar. Jadi wajarlah bila murka Allah turun atas orang-orang yang demikian. Sebab satu-satunya jalan agar saudara diampuni dan diselamatkan adalah menerima kasih dan anugerah Allah yang disediakannya di dalam Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada jalan lain yang disediakan untuk saudara diampuni dan diselamatkan. Yesus yang telah disalibkan dan yang telah bangkit itu adalah jalan satu-satunya. Ibrani pasal 3 ayat 9 sampai 12 menasihati kita, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Karena para undangan pertama itu menolak, sekarang undangan diberikan kepada yang lain lagi. Kali ini undangan diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang lumpuh. Orang-orang miskin, cacat dan lumpuh adalah gambaran dari orang-orang yang menderita sengsara dan tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Ini berarti Allah di dalam kemurahannya menawarkan anugerah pengampunan dosa dan keselamatan melalui undangan Injil Kerajaan Allah kepada semua kalangan, baik kaya maupun miskin. Hanya disayangkan kalau kebanyakan orang-orang kaya justru menolak undangan tersebut karena mereka merasa mampu dan merasa bahwa kekayaan, kepintaran mereka dapat diandalkan. Undangan Kerajaan Allah juga rupanya harus disampaikan kepada mereka yang miskin, sengsara dan menderita. Orang-orang yang miskin, sengsara dan menderita ini diundang sebagai pengganti orang-orang yang sombong, congkak dan banyak tingkah dan tegar hati yang telah mengemukakan bermacam-macam dalih. Ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar pada dunia ini. Sebab bila orang-orang miskin, cacat dan lumpuh tersebut berasal dari lorong-lorong jalan yang sempit dan kumuh, maka dapat dipastikan sebenarnya mereka sama sekali tidak layak menghadiri perjamuan itu. Baik pakaian maupun keadaan tubuh mereka tidak cocok dengan keadaan perjamuan besar tersebut. Tetapi justru Tuhan berkenan kepada mereka, karena orang-orang seperti itulah yang hancur hati di hadapan Allah, karena mengerti keadaan mereka yang miskin, menderita, dan sengsara. Mereka lah orang-orang yang menyadari kelemahan dan kekurangannya. Mereka menyadari dosa-dosa mereka sehingga mereka mau mencari pertolongan serta berharap akan kasih dan anugerah Allah saja dengan menyambut undangan Injil Kerajaan Allah. Poin yang ketiga dari perumpamaan tentang orang-orang berdalih ini yaitu undangan ketiga. Walaupun undangan kedua telah disampaikan dan banyak orang miskin, cacat, dan lumpuh yang menyambut undangan tersebut, namun ternyata masih banyak tempat yang kosong. Hal itu jelas terlihat dalam Lukas 14 ayat yang ke-22. Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Maka raja itu memerintahkan hamba-hambanya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah semua orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh." Perhatikanlah kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Yang pertama tadi ia berkata, "Marilah." Ini menunjukkan undangan yang lembut. Yang kedua ia berkata, "Pergilah dengan segera." Ini menunjukkan bahwa waktunya sudah sangat singkat sehingga undangan itu harus segera disampaikan kepada banyak orang. Dan yang terakhir, yang ketiga ia berkata, "Paksalah." Ini menunjukkan bahwa betapa gentingnya soal keselamatan jiwa setiap orang. Dan undangan yang ketiga ini ditujukan kepada orang-orang yang berada di jalan dan lintasan. Ini menunjukkan undangan Injil Kerajaan Allah harus juga disampaikan sampai ke tempat-tempat yang jauh. Sebab jalan dan lintasan adalah gambaran dari tempat yang sangat jauh.
Ingat bahwa suasana di mana perumpamaan ini diberikan adalah suasana pedesaan yang jauh dari jalan raya dan lintasan-lintasan jalan raya. Itu sebabnya jalan-jalan raya dan lintasan-lintasannya dapat menggambarkan tentang tempat-tempat yang jauh. Artinya kita harus menyampaikan undangan Injil Kerajaan Allah sampai ke tempat-tempat yang jauh. Sebab orang-orang berada di tempat-tempat yang jauh pun harus mendengar undangan Injil Kerajaan Allah. Dan saya percaya orang-orang yang jauh tersebut juga berarti segala negeri dan segala suku bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Karena itu, marilah kita terus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.